Go. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eko selaku pemangku mata kuliah dari pemahaman peserta didik, di mana di sini saya akan mempresentasikan topik pertama terkait keunikan dari peserta didik dan juga latar belakang dari peserta didik itu apa aja. Nah, di sini mohon perkenalkan diri, nama saya Fikri Yanuar, di mana ini adalah 24016400034. Di mana apa kita menilik peserta didik sebagai individu yang unik, di mana agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Pendidik yang dianjurkan untuk dapat membuat profil dari peserta didiknya sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas. Hal ini akan membantu sebagai pendidik untuk dapat mengelola kelas serta memberikan pengajaran dengan lebih baik apabila Anda berhasil memetakan kondisi di dalam kelas. Nah, oleh karena itu, sebagai pendidik kita perlu memahami karakteristik dari peserta didik yang ada di kelas. Di mana di sini ada yang namanya karakter peserta didik. Dalam karakter peserta didik diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Jadi itu tidak berubah-ubah untuk yang namanya karakternya. Kemudian karakter peserta didik dapat diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga mana cita-cita atau tujuannya, informasi terkait karakteristik peserta didik sangat diperlukan untuk kepentingan dalam perencanaan pembelajaran, di mana suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakter peserta didiknya. Pemahaman peserta didik atau karakter peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang dicapai, di mana aktivitas yang perlu dilakukan atau asesmen oleh pendidik itu bagaimana untuk untuk tepat bagi peserta didik. Kemudian kita lanjut, ada yang namanya karakter peserta didik, di mana di sini saya membuat 11 karakteristik, di mana nomor 1 dan 2 adalah yang pertama adalah etnik. Apa sih itu etnik? Di mana etnik adalah kelompok sosial yang memiliki identitas budaya, bahasa, dan warisan budaya yang sama. Etnisitas dapat mempengaruhi pengalaman hidup, kemudian nilai-nilai dan perspektif seseorang. Dalam konteks pendidikan, perbedaan etnis dapat mempengaruhi cara peserta didik berinteraksi dengan lingkungan belajar dan mempengaruhi pemahaman mereka tentang dunia. Kemudian yang kedua ada yang namanya kultural, di mana kultural mencakup nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan praktik yang dianut oleh kelompok sosial tertentu. Budaya memainkan peran penting dalam membentuk identitas peserta didik. Kita lanjut ke karakteristik yang ketiga, ada yang namanya status sosial, di mana status sosial berarti posisi seseorang yang dalam hierarkinya sosial berdasarkan faktor seperti pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan akses ke sumber daya. Di mana yang selanjutnya ada yang namanya 4 minat, di mana minat merujuk pada ketertarikan dan preferensi individu terhadap topik atau kegiatan tertentu. Minat yang kuat dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Pendidikan yang memperhatikan minat peserta didik dapat membantu meningkatkan keterlibatan dari pencapaian mereka. Kita lanjut ke nomor 5, di mana ada yang namanya perkembangan kognitif. Apa sih kognitif? Di mana perubahan dalam kemampuan berpikir, memahami, dan memproses informasi seiring pertumbuhan dan perkembangan individu. Pendidikan harus memperhatikan tahap perkembangan kognitif peserta didik untuk menyajikan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka.
didiknya. Kemudian lanjut ada yang namanya kemampuan awal, di mana kemampuan atau mencakup keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki peserta didik sebelum memasuki lingkungan pendidikan formal. Kemudian kemampuan awal dapat mempengaruhi kemajuan dan pencapaian pendidik dalam pembelajaran. Kita lanjut, selanjutnya adalah gaya bahasa. Apa sih gaya bahasa? Gaya bahasa itu bisa dikatakan individu dalam memperoleh dan memproses informasi. Jadi bisa dikatakan sebagai preferensi dari peserta didik mendapatkan bahasanya itu dari mana, ya. Kemudian beberapa peserta didik lebih suka belajar melalui pendekatan visual, sementara yang lain lebih suka pendekatan auditorial. Kemudian memahami gaya belajar peserta didik dapat membantu pendidik menyajikan materi yang sesuai dengan cara belajarnya. Kemudian ada yang namanya kedelapan adalah motivasi, di mana dorongan internal atau eksternal yang mendorong peserta didik untuk belajar dan mencapai tujuan belajarnya. Kemudian lanjut kita ke nomor 9, di mana ada yang namanya perkembangan emosi, di mana perubahan dalam pengenalan, pengaturan dan ekspresi emosi seiring pertumbuhan dan perkembangan individu. Pendidikan yang memperhatikan perkembangan emosi peserta didik dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga mendukung. Kemudian yang ke-10 adalah perkembangan sosial, di mana perubahan dalam interaksi dan hubungan sosial individu dengan orang lain. Pendidikan harus memperhatikan perkembangan sosial peserta didik untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan hubungan yang sehat. Kemudian yang karakteristik peserta didik yang terakhir adalah yang namanya perkembangan moral, di mana perkembangan dalam pemahaman dan menghargai individu terhadap nilai-nilai moral dan etika, di mana pendidik harus memperhatikan perkembangan moral peserta didik dan membantu mereka memahami dan menginternalkannya. Nah, itu adalah karakteristik dari peserta didik. Kemudian di sini dengan menilai peserta didik sebagai individu yang unik, sebagai pendidik kita mendapat apa sih? Atau kita dapat melakukan apa sih? Yang pertama adalah mengakomodasi kebutuhan belajar, di mana setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Beberapa mungkin lebih responsif terhadap pembelajaran visual, sementara yang lain mungkin lebih suka pembelajaran auditif atau kinestetik. Dengan memahami preferensi belajar peserta didik dapat menyediakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Kemudian yang kedua adalah mengenali potensi dan minat, di mana setiap individu memiliki bakat, minat, dan potensi yang unik. Dengan memahami minat dan potensi peserta didik, pendidik dapat membantu mereka menemukan passion mereka ya. Kemudian mengembangkan bakatnya dan mencapai prestasi yang maksimal. Kemudian selanjutnya ada yang namanya memberikan dukungan sosial dan juga emosional, di mana setiap individu juga memiliki kebutuhan sosial dan emosional yang berbeda. Memahami latar belakang, pengalaman hidup, dan tantangan yang dihadapi oleh peserta didik memungkinkan pendidik untuk apa? Untuk memberikan dukungan sosial dan emosional yang tepat, membangun hubungan yang kuat, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga mendukung. Kemudian yang terakhir ada yang namanya mendorong keberagaman, di mana menghormati keunikan setiap individu juga berarti menghargai keberagaman dalam kelas. Dengan menghormati perbedaan etnis, budaya, bahasa, dan latar belakang lainnya, pendidik dapat menciptakan lingkungan inklusif yang mempromosikan toleransi, penghargaan, dan pemahaman antar individu. Itu untuk karakter. Nah, dengan menilai pemahaman peserta didik sebagai individu yang unik, pendidik dapat memaksimalkan potensi belajar dan pengembangan setiap siswa secara holistik. Kemudian kita lanjut. Yang poin kedua adalah latar belakang peserta didik, di mana latar belakang itu ada 3, di mana yang pertama adalah etnik, kemudian budaya, kemudian yang terakhir adalah status sosial. Di mana etnik, peserta didik dengan multi etnik, bahasa seperti dalam satu kelas
kadang terdiri dari peserta didik etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, bahkan hingga Bali maupun etnis lainnya. Nah, implikasi dari etnik ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik supaya apa? Di mana prerogatif kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Kemudian lanjut kita ke budaya, di mana peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda, sehingga kelas yang kita hadapi kelas yang multikultural, di mana implikasi dari aspek kultural dalam proses pembelajaran ini pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural, sehingga pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya atau di kelasnya. Jadi kita harus yang namanya menghargai budaya-budaya yang ada di kelas. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah status sosial, di mana peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadikan penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Namun tidak dapat dipungkiri kadang status sosial ekonomi ini menjadi penghambat peserta didik dalam belajar secara kelompok. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ekonomi ini pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Di mana kita etnik berarti bagi pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran itu harus jangan memandang etnik. Kemudian untuk budaya berarti harus menghargai budaya yang berbeda-beda. Kemudian untuk status sosial berarti tidak boleh mendiskriminatifkan atau bertindak tidak adil pada peserta didik. Dimana kesimpulannya apa sih dari prestasi saya, dimana latar belakang peserta didik yang mencakup etnis, budaya, status sosial, mereka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan mereka. Dimana memahami perbedaan ini adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan juga relevan. Pendidik harus menyadari dan menghargai keberagaman latar belakang peserta didik serta menyediakan dukungan yang sesuai untuk memastikan menyelesaikan belajar mereka. Oke, untuk presentasi sekian. Terima kasih. Di sini untuk kawan-kawan ada yang ditanyakan? Belum. Oke, nanti mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita bisa membahas bersama-sama. Oke, demikian untuk presentasi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.